Mas. Konbanwa, watashi wa Tegede Sang Purasuno Sri Mulyani desu. Sini saya akan menjelaskan atau rangkuman dari bab 5 sampai bab 8. Kita mulai terlebih dahulu di bab 5. Di bab 5 ini ada 3 partikel E, partikel D, dan partikel to. Di bab 5 ini ada ikimas, kimas, dan kairimas. Ikimas pergi, kimas datang, dan kairimas pulang. Di poin A ada tempat diikuti dengan partikel E, diikuti juga ikimas atau kimas atau juga kairimas. Contohnya adalah watashi wa raigetsu nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang bulan depan. Di poin B-nya ada doko e ikimasu ka, yang artinya pergi kemana. Contohnya, kinau doko e ikimasu ka? Kemarin pergi kemana? Dijawab dengan supae ikimasu ka? Pergi ke supermarket. Karena ini lampau, jadi menggunakan mashita. Ikimashita karena lampau. Di poin C kita ada kata benda, kendaraan, diikuti dengan partikel D, diikuti juga dengan ikimas yang artinya pergi menggunakan alat transportasi. Contohnya, nande uchie kaerimasu ka? Pulang ke rumah menggunakan apa? Dijawab dengan aroite kaerimasu. Pulang berjalan kaki. Lanjut ke poin D. Di poin D ada kata benda orang, diikuti dengan partikel to, diikuti juga dengan ikimas, yang artinya pergi dengan atau bersama siapa. Contohnya, dare to Jakarta e ikimasu ka? Pergi ke Jepang bersama siapa? Dijawab dengan tomodachi to ikimasu. Pergi bersama teman. Di poin E ada itsu. Itsu artinya kapan. Contohnya, Yogi-san wa itsu kankoku e kaerimasu ka? Saudara Yoga kapan pulang ke Korea? Jawab dengan raishu no doyoubi desu. Hari Sabtu minggu depan. Di bab 5 kita sudah selesai dan lanjut ke bab 6. Di bab 6 di poin A kata benda, objek, diikuti dengan partikel O. Lanjut ke kata kerja, diikuti dengan mas. Kata kerja aktif, partikel O menandakan sebagai objek. Contohnya, watashi wa mai asa kudamono o tabemasu. Saya setiap hari makan buah-buahan. Lanjut ke poin B. Di poin B, kata benda tempat diikuti dengan partikel D. Kata kerja diikuti dengan mas. Kata kerja aktif, partikel D menunjukkan tempat aktivitas. Contohnya, senshu no nichiyoubi eigakan de eiga o kimashita. Hari Minggu lalu telah menonton film di gedung bioskop. Lanjut ke poin C. Di poin C, kata kerja masenka, yang artinya maukah? Mengajak dengan menawarkan kepada lawan bicara. Contohnya,
konbang. Itsu sho koa de kobiyo nomimas. Malam ini maukah minum kopi di halaman bersama? Terus dijawab dengan hai ides ka. Ya, oke. Di poin D ada kata kerja diikuti dengan masyo atau mengajak secara langsung. Contohnya, Itsusho ni kohi o nomimasen ka? Maukah minum kopi bersama? Nomimasho. Ya, ayo minum. Di poin E, nani mo kata kerja maseng yang artinya apapun tidak. Contohnya, kesa nani yo tabemashita ka? Tadi pagi telah makan apa? Dijawab dengan nani mo tabemasen deshita. Tidak makan apapun. Di bab 6 sudah selesai dan lanjut ke bab 7. Di bab 7 poin A, kata benda alat diikuti dengan partikel D, kata kerja mas. Partikel D untuk menunjukkan alat yang digunakan atau kata tanya yaitu nande. Nande artinya menggunakan apa? Contohnya, menulis surat menggunakan pensil dan pulpen. Enpitsuto borupen de togami o kakimasu. Menulis surat menggunakan pensil dan pulpen. Lanjut ke poin B. Di poin B ini ada dua, pemberi dan penerima. Kita mulai di pemberi terlebih dahulu. Orang pemberi atau pemberi ini diikuti dengan partikel wa, terus orang penerima diikuti dengan partikel ni, ada objek, terus menggunakan partikel o, dan diikuti dengan agemas. Agemas artinya memberikan. Contohnya, yoga-san wa Rani-san ni ocha o agemas. Saudara Yoga memberikan teh ocha kepada Rani. Lanjut ke penerima. Orang penerima diikuti dengan partikel wa, terus orang pemberi diikuti dengan partikel ni, ada objek, partikel o, moraimas. Moraimas adalah artinya penerima. Contohnya, Rani-san wa Yoga-san ni ocha o moraimasu. Saudara Rani menerima teh ocha. Saudara Rani menerima teh Jepang dari Yoga. Lanjut ke poin C. Poin C ini ada watashi ni, kata benda objek diikuti dengan partikel o, terus ada kuraimasu. Kurimas yang artinya memberikan kepada saya. Itu kurimas diberikan kepada saya. Sudah tahu bahwa itu sudah diberikan kepada saya. Memberikan kepada saya atau keluarga saya. Contohnya, Shinta-san wa purezento o kuremasu.
Saudara Sinta memberikan sepatu kepada saya. Saudara Sinta memberikan hadiah kepada saya. Sinta-san wa purezento o kuremasu. Saudara Sinta memberikan hadiah kepada saya. Di poin D, orang menggunakan partikel ni, nani-nani, mas, atau artinya kepada. Contohnya, wawan sang wa egi sang ni okane yo kaimasu. Artinya, saudara Wawan meminjamkan uang kepada Egi. Di poin E ada mau, kata kerja masta, yang artinya telah atau sudah. Contohnya, mau tabemashita ka? Apakah sudah makan? Pertanyaan ini membutuhkan konfirmasi dengan dijawab iya atau tidak. Dan dijawab dengan iye, mada tabemasen, tidak, belum makan. Atau bisa juga dengan singkat atau mudah, lebih mudahnya iye made desu, artinya belum, tidak atau belum makan, belum atau tidak. Di bab 7 sudah selesai dan lanjut ke bab 8. Di bab 8 ada poin yang A, kata benda wa, terus diikuti dengan kata sifat, lalu diikuti juga dengan nades, berbentuk positif. Contohnya, ano kasho wa kirei desu, penyanyi itu cantik. Jika ada kata sifat nanya dihilangkan, langsung menggunakan des. Lanjut ke poin B. Di poin B ada kata benda diikuti dengan partikel wa, terus kata sifat dewa arimasen, berbentuk negatif. Contohnya, penyanyi itu tidak terkenal. Ano kashu wa yumeina dewa arimasen. Karena sifat jadi nanya tidak tersebut atau tidak dibaca ketika diucapkan. Contohnya seperti ini. Ano gashu wa yomei dewa arimasen. Dan lanjut ke poin C. Poin C ada kata benda, partikel wa, kata sifat i, diikuti dengan des atau positif. Kata benda sebagai subjeknya. Contohnya, strawberry manis. Ichigo wa amai desu. Kalau kata sifat i-nya ikut dibaca. Beda dengan kata sifat kalau tidak terbaca. Kalau sifat i-nya ikut terbaca. Contohnya strawberry manis. Ichigo wa amai desu. Amai sifat i, tetap harus ke bawah. Poin D. Di poin D, kata benda, partikel wa, kata sifat i-nya dihilangkan, ditambahkan kunai, ikuti juga dengan des. Kata benda wa, kata sifat i, kunai des. Kata sifat i dihilangkan,
dia ditambahkan kunai. Itu berbentuk negatif. Contohnya, yoga sangwa kusuri ga kirei desu. Saudara Yoga tidak suka obat. Dan di contohnya adalah strawberry tidak manis. Ichigo wa amaku nai desu. Artinya strawberry tidak manis. Terus lanjut ke poin E. Di poin E ada totemo, yaitu sangat. Amari tidak begitu. Totemo diikuti dengan kalimat positif. Amari diikuti dengan kalimat negatif. Contohnya adalah rumah saya sangat jauh. Watashi no uchi wa dotemo toi desu. Rumah saya sangat jauh. Yang kedua, rumah saya tidak begitu jauh. Watashi no uchi wa amari tokunai desu. Artinya rumah saya tidak begitu jauh. Lanjut ke poin F. Poin F ada kata benda wa diikuti dengan do desu ka yang artinya bagaimana. Contohnya, pekerjaan bagaimana? Shigoto wa do desu ka? Shigoto wa do desu ka? Terus dijawab dengan totemo omoshiroi desu. Artinya sangat menyenangkan. Lanjut ke poin G. Poin G ada kata sifat na, terus kata benda yang artinya yang. Nah, ini diartikan sebagai na, yang. Kalau kata sifat na, nanya diartikan sebagai yang. Saudara Hana orang yang ramah. Hana-san wa shinsetsu na hito desu. Saudara Hana orang yang ramah. Lanjut ke poin F. Poin F ada kata sifat i, terus kata kerja benda yang artinya yang. Contohnya, kore wa ii jisho desu. Ini kamus yang bagus. Lanjut ke poin I. Donna yang artinya bagaimana. Menanyakan gambaran seseorang, benda atau kotak. Dadang sangno koibito wa donna hito desu ka? Pacar Dadang orang yang bagaimana? Jawabannya kireina hito desu, orang yang cantik. Lanjut ke poin G. Kata benda wa dore yang artinya yang mana, menanyakan benda. Contohnya, sepatu milik Wati yang mana? Wati san no kutsu wa dore desu ka? Sepatu milik Wati yang mana? Terus dijawab dengan sono. Sono kuroi kutsu desu. Sepatu hitam itu. Segitu rangkuman atau ringkasan dari bab 5 sampai bab 6. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Dama sumimasen deshita.
Domo arigatou gozaimasu.失礼します。